Halo semuanya, pada video kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya ketika hamil dengan kondisi rahim saya itu bertanduk satu hingga proses melahirkan dengan bertanduk satu. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke teman-teman, jadi tujuan saya ya ingin membagikan pengalaman saya ini itu karena mungkin bisa menjadi informasi juga ya bagi teman-teman yang mungkin memiliki masalah yang sama dengan saya. Jadi kehamilan saya yang lalu itu merupakan kehamilan pertama setelah menikah. Jadi ketika usia kehamilan saya tuh berapa bulan, setiap USG itu hasilnya bayinya tuh posisinya sungsang. Jadi saya tuh bingung ya, kenapa kok sungsang terus gitu. Jadi sampai usia 7 bulan juga itu masih sungsang. Dan ketika usia 7 bulan itu saya tuh kayak udah mulai ngerasa nggak enak ya teman-teman di perut itu, karena bayi itu biasanya jendolnya ke arah kiri perut. Jadi sering jendolnya ke situ. Saya tuh nggak tahu awalnya itu kenapa gitu. Pikirnya karena mungkin kepalanya masih di situ terus nih, makanya jendolnya di situ. Terus selalu ngerasain kayak yang gerak, mungkin kayak jari-jari itu di arah perut bagian bawah kanan, perut kanan bagian bawah. Jadi kayak posisi bayinya tuh kayak melintang gini loh teman-teman. Jadi ini perut kiri saya, lalu di sini bagian bawah perut bagian kanan. Jadi kayak sering banget ngerasain jendol tuh sampai kayak nggak enak gitu, sampai sesek gitu kadang, kayak kayak bagian rusuk sini tuh kayaknya kayak ketekan gitu. Apalagi kalau bayinya tuh udah kayak gerak, kayak kontraksi gitu ya, mungkin kayak lagi renggangin badannya tuh rasanya nggak enak banget. Nah karena masih sungsang terus teman-teman, saya tuh udah konsul ke dokter. Jadi dokternya tuh udah nyaranin sujud gitu. Saya juga ke bidannya juga udah saranin. Dokter bidan saranin kalau misalnya di rumah ngepel itu jongkok aja, terus rajin-rajin sujud. Saya tuh sering banget ngelakuin itu ya teman-teman. Sampai beberapa kali USG setelah melakukan itu pun bayinya tuh masih posisi sungsang. Itu udah sempat kayak stres juga ya, udah capek sih soalnya kayak posisi sujud terus, kadang sampai kayak hampir ketiduran, kayak kadang sampai kayak ngep gitu juga, sujud terus, ngepel jongkok teman-teman. Terus sampai mertua ya beliin ban untuk lutut ya, supaya rajin ngepel jongkok supaya bayinya tuh cepat mutar. Tapi kok kayak nggak ada hasilnya gitu. Bahkan saya tuh kayak sempat ngeraguin, bener nggak sih ini hasil USG-nya kok gitu terus. Saya ke dokter hasilnya gitu. Saya ke puskesmas juga, karena kan di puskesmas itu kan ada KIA ya teman-teman. Jadi saya pengen ngecek juga ke situ. Disaranin juga ngecek ke puskesmas sama om, karena coba di bidan gitu. Udah ke bidan tapi masih juga sungsang. Udah kayak saya tuh kayak stres ya, karena jujur saya tuh takut harus operasi ya teman-teman, takut dan rindu juga untuk bisa melahirkan itu secara normal. Cuman ya kondisinya seperti itu. Hasil USG tuh terus menerus sungsang, bayinya sungsang gitu. Cuman sekali aja yang posisinya itu ini kayak kebalik. Saya nggak tahu itu beneran udah kebalik apa itu ya, mungkin ya meriksanya gimana saya nggak tahu, karena waktu itu saya meriksanya di puskesmas. Ngeceknya itu selain pakai palpasi atau saya kurang paham, kayak ngecek detak jantungnya gitu. Jadi dicek ya di sekitar perut itu detak jantungnya di mana, karena itu bisa menentukan juga posisi kepala janin seperti itu. Yang penting sampai minggu terakhir itu saya periksa USG itu tetap sungsang teman-teman. Dan kehamilan itu karena posisinya sungsang saya tuh kayak sering ngep-ngep gitu lah teman-teman, karena kan kepalanya tuh kayak persis di bawah rusuk kiri di bagian sini. Jadi kayak kalau udah kencang tuh bahkan kayak tulang-tulang tuh kayak sampai sakit. Saya nggak tahu siapa semua ngerasain kayak gitu, saya nggak ngerti. Cuman yang saya rasain itu, saya sih pikirnya itu normal ya, karena mungkin karena posisinya sungsang seperti itu. Karena bayi saya tuh letaknya tuh kayaknya kepalanya tuh di kiri terus bentuknya tuh kayak perut saya tuh jendol sebelah. Orang-orang yang ngelihat juga gitu, katanya loh kok posisi bayinya kayak miring gitu, kayak seperti ini loh teman-teman, kayak miring gitu lah, kayak gini lah. Jadi ini bagian sini
kakinya di sini kayak gitu, jadi kayak miring gitu, jadi perut saya tuh nggak kayak yang bulat rata, dia tuh jendol di kiri gitu, kiri atas yang jendol, karena emang kayaknya kepalanya yang di situ. Makanya saya tuh sering banget ngerasa sesak, misalnya bepergian ya teman-teman, kayak kelamaan duduk atau apa, itu ketika bayinya udah kayak mungkin mau ngerenggangin badan ya, saya nggak tahu, atau kontraksi namanya, saya agak kayak belum begitu paham, itu sakit banget, dan tuh saya ngerasa sesek, tuh sakit banget di bagian kiri teman-teman. Jadi itu ya cerita saya yang ternyata memang hamil dengan kondisi rahim itu tanduknya 1. Jadi oh ya, mengenai bentuk-bentuk rahim saya udah pernah bikin videonya ya teman-teman, saya kayak ngulas artikel gitu ya, teman-teman bisa cek linknya di sini, mungkin di situ bisa kayak ngasih gambaran ya, rahim 1 tuh gimana sih gitu. Jadi rahim 1 tuh sebenarnya kondisi yang gimana ya, nggak seperti biasanya ya, rahim seperti biasanya gitu. Karena rahim seperti biasanya mungkin bentuknya seperti pir ya, pir apa apel saya nggak tahu. Yang penting kalau rahim pada umumnya itu bayinya tuh mudah berputar, posisinya tuh mudah. Cuman karena bentuk rahim saya itu 1 tanduk, harusnya rahimnya tuh kan kayak 2 tanduk gitu ya. Kayak gimana sih bentuknya, nah gini. Jadi bayinya tuh bisa leluasa tuh gerak-gerak. Kalau saya kan 1 tanduk, makanya sering jendolnya tuh di kiri, karena bisanya di kiri aja, sebelahnya itu nggak ada, seperti itu teman-teman. Makanya saya tuh sering banget ngap-ngapnya dan ngerasa seseknya tuh di kiri, karena kepalanya jendol ke kiri. Nah jadi itu dia ya teman-teman. Terus lanjut lagi nih, saya terus meriksa ke dokter. Oh ya, waktu USG itu belum ketahuan ya teman-teman mengenai bentuk rahim saya. Jadi saya pikir itu normal-normal aja, pikir bayinya yang nggak mau muter atau mungkin kelilit tali pusar seperti itu. USG hari terakhir, kalau itu hari terakhir, yang penting udah minggu-minggu HPL ya, udah minggunya HPL, itu lagi beberapa hari HPL kalau nggak salah, lagi beberapa hari HPL, saya periksa lagi ke dokter, itu udah disaranin untuk tindakan ya, untuk sesar, tapi saya masih kekeh pengen normal, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan, maksudnya tidak menyanggah dokter, karena memang hasil pemeriksaan di minggu terakhir itu posisi janin saya tuh masih sungsang. Jadi ya udah, kayak udah pasrah nih, nunggu aja, kalau emang gimana ya udah, kalau emang harus tindakan ya tindakan, seperti itu. Cuman saya kan masih nunggu HPL-nya, karena berpikir nanti ketika HPL mungkin bayinya tuh bakal muter teman-teman, seperti itu. Hingga hari yang sama, namun malamnya setelah periksa ke dokter itu bahkan udah langsung booking kamar juga ya, maksudnya udah ngecek kamar gitu, karena HPL-nya kan lagi berapa hari ya, 2 hari atau berapa hari seperti itu. Dan ternyata malamnya itu teman-teman sekitar jam 1 atau jam 12-an tuh ketuban saya rembes. Itu saya pertama pikirnya mungkin pipis gitu, tapi kok makin ngalir banyak gitu, udah panik kan teman-teman, panik, udah langsung ke rumah sakit. Kebetulan juga orang tua saya waktu itu ada datang, karena emang niat untuk ini ya, nemenin lahiran gitu, apalagi udah deket harinya, jadi emang udah ngumpul gitu kan. Saya anak pertama dan saya juga hamil pertama, jadi kan memang ini ya, orang tua nge-support juga, selain mertua, suami, orang tua juga datang nge-support. Nah untungnya rumah sakitnya itu deket rumah teman-teman, jadi ya udah saya tuh langsung jalan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diperiksa lagi, dicek detak jantung bayinya, terus dicek lagi ini apa ya, posisinya itu masih sungsang, terus dicek belum ada pembukaan. Jadi ya udah akhirnya kami memutuskan, maksudnya saya, suami, dan keluarga memutuskan untuk tindakan, karena emang belum ada bukaan, air ketuban udah rembes, perut saya tuh udah kayak kempes gitu teman-teman. Itu saya udah khawatir banget. Jadi akhirnya paginya itu jam berapa udah saya masuk ruang operasi lah ya, masuk ruang operasi. Dan ternyata teman-teman waktu di operasi memang benar posisi bayi saya itu sungsang, dan ternyata di situ ketahuan teman-teman bahwa bentuk rahim saya itu ternyata 1 tanduk, dan itu yang menyebabkan kenapa bayi saya tuh nggak bisa muter, dan waktu hamil kenapa selalu jendol di kiri gitu, karena mungkin tanduk satunya itu ke arah kiri, makanya bayinya itu di kiri terus, jendolnya di kiri dan nggak bisa muter teman-teman, seperti itu. Jadi ketahuannya itu ketika
ketika ketika memang dioperasi, ketika melahirkan, namun secara sesar itu baru ketahuan. Nah, waktu USG itu emang nggak ketahuan loh teman-teman. Saya agak kurang ngerti ya peralatan medis gimana untuk ngeceknya. Jadi di sini mungkin penting ya bagi kita teman-teman wanita itu untuk ngecek kondisi rahim kita gitu. Dan setelah lahiran, setelah mengetahui bentuk rahim saya yang menyebabkan bayi saya sungsang, terus saya tuh mulai browsing tentang itu rahim tanduk 1, ternyata katanya rentan keguguran seperti itu, karena memang tidak seperti rahim biasanya ya. Saya nggak mau ngatain nggak normal, itu kok kesannya kayak gimana. Jadi seperti itu emang tidak seperti biasanya ya, dan ternyata bentuk-bentuk rahim itu macam-macam. Bentuk rahim yang di luar normal, dan bentuk-bentuk rahim itu mempengaruhi juga mempengaruhi kesuburan kita, mempengaruhi mengenai keturunan gitu loh teman-teman. Maksudnya susah hamil atau apa seperti itu. Dan saya baru tahu juga ternyata kalau rahim bentuk 1 itu hamilnya itu juga rentan keguguran seperti itu, dan bisa jadi juga susah hamil seperti itu. Nah, tahunya itu setelah melahirkan teman-teman. Sebelumnya kan memang nggak tahu gitu. Jadi saya tuh masih aktivitas yang pergi kemana-mana, kayak ke Jogja, ke Semarang, bahkan pernah ke Pangandaran waktu hamil ya teman-teman. Terus pergi ke Purbalingga juga gitu, untuk ke Jogja juga berapa kali dengan kondisi hamil. Saya kan nggak tahu gitu kalau kondisi rahim saya seperti itu, nggak tahu. Ternyata kan kondisi rahim seperti itu kan harus benar-benar dijaga kandungannya, karena menurut yang hasil browsing kan itu rentan keguguran seperti itu. Tapi puji Tuhan, maksudnya dengan kondisi rahim seperti itu, rahim saya itu tetap kuat. Maksudnya dengan aktivitas yang begitu, bayi saya tuh tetap sehat gitu hingga lahirnya sehat. Bahkan beratnya itu 3, berapa ya Pak? Anak saya malah lahirnya 3,8 seperti itu. Jadi agak kaget juga sih tahu bahwa saya tuh rahim saya itu 1 tanduk. Saya tuh agak kaget sih kok bisa gitu. Jadi menurut yang saya baca, saya dan suami baca, itu karena pembentukannya itu nggak sempurna gitu. Jadi yang terbentuk ya cuma 1 tanduknya itu. Harusnya kan 2 ya bentuk rahim seperti biasanya, pasti teman-teman tahu. Mungkin nanti suami bisa taruh sini ya gambarnya ya. Ini yang normal, lalu ini yang 1 tanduk seperti itu. Jadi ada perbedaannya. Jadi dengan perbedaan ini, itu tadi yang nyebabin bayi saya tuh nggak mau muter atau nggak bisa posisi mapan untuk melahirkan normal seperti itu. Oh ya, saran dari dokter juga ya, katanya ya Pak ya, katanya kalau 1 tanduk itu ya, maksudnya kalau dari awal posisinya udah mapan, kepala di bawah, kemungkinan bisa normal ya. Jadi kata dokter, kalau misalnya posisi kepalanya udah di bawah, mungkin dari awal mungkin bakal di bawah terus ya mungkin. Ya Pak ya, misalnya bayinya udah usia berapa bulan nih, terus kepalanya udah di bawah, itu mungkin bakal di bawah terus karena susah muternya karena tanduk 1 seperti itu. Itu kemungkinan bisa juga untuk normal, lahiran normal seperti itu. Cuman kondisi saya kan kepalanya di atas, terus beratnya segitu, nggak bisa muter, ya udah. Jadi nggak punya pilihan lain, satu-satunya cara untuk demi keselamatan anak dan juga saya ya teman-teman. Apalagi ketuban udah rembes, jadi keluarga memutuskan untuk sesar seperti itu. Jadi ini juga bisa jadi pembelajaran ya buat kita, maksudnya wanita, supaya dari awal tuh ada baiknya untuk ngecek kondisi rahimnya, karena kondisi rahim atau bentuk rahim itu bisa mempengaruhi kesuburan atau fertilisasi ya, atau pembuahan seperti itu. Kalau misalnya rahimnya bentuknya itu nggak normal gitu, itu bisa menghambat juga untuk kehamilan. Oke teman-teman, jadi demikian video saya kali ini, sharing saya kali ini mungkin agak belibet ya karena emang spontan, karena saya rasa informasi ini juga penting gitu ya. Bagi teman-teman perempuan, bagi teman-teman lainnya gitu loh, mungkin bisa mempersiapkan diri tuh sejak awal ya. Kalau saya kan malah tahunya setelah melahirkan seperti itu. Ada baiknya kalau kita itu konsul ke dokter atau memeriksakan diri gitu ya. Apalagi mungkin yang udah menikah terus kok lama gitu ya punya anak, ada masalah apa seperti itu. Jadi di sini bukan kesan menggurui, enggak. Di sini kayak cuman kayak berbagi pengalaman saya, mungkin bisa dijadiin, mungkin ada informasi yang mungkin bisa bermanfaat seperti itu teman-teman.
Oke, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kalau teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like, teman-teman bisa share juga di sosmed teman-teman. Kalau teman-teman mau sharing, mau menambahkan, mau request ataupun memberi saran, dapat ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!